Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar fikih, pelajaran pertama tentang makanan halal dan haram dikonsumsi. Bagian B. Yuk kita simak video pembelajarannya sambil dilihat buku paketnya ya, halaman 5 sampai dengan halaman 7. Selamat belajar. Selain makanan halal yang boleh dikonsumsi, ada juga jenis makanan yang haram dikonsumsi. Islam menetapkan jenis-jenis makanan yang haram dikonsumsi baik dalam Al-Quran maupun melalui hadis Rasulullah SAW. Untuk lebih jelas, perhatikan materi berikut. Yang pertama, arti makanan haram. Haram artinya dilarang atau tidak boleh dilakukan. Jadi, makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti ada mudaratnya. Meninggalkan yang dilarang pasti ada manfaatnya dan akan mendapatkan pahala. Jika melanggar ketentuan tersebut, kita akan berdosa. Nah, dalam kondisi darurat, makanan haram boleh dimakan secukupnya saja. Misalnya, demi kelangsungan hidup agar tidak mengakibatkan kematian. Yang kedua, macam-macam makanan haram. Berikut yang termasuk makanan haram dalam Islam. A. Semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aqala ila ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, yaitu anak panah. Dari penjelasan lebih lanjut dari ayat tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangkai. Maksudnya adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan syara, bisa karena sakit, terjatuh, dan sebagainya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah. Maksudnya adalah darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan yang disembelih, termasuk darah yang dibekukan, yaitu marus, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, daging babi. Meskipun hanya disebut dengan daging babi, tetapi yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah seluruh bagian dari babi seperti tulang, lemak, kulit, dan bagian lainnya. Dan juga mengandung cacing pita. Jika dimakan dan masuk ke dalam tubuh, maka akan berbahaya. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah menyembelih hewan yang menyebut nama berhala, nama dewa, dan nama sesuatu yang dianggap keramat. Yang B, semua makanan yang tidak baik yaitu kotor, menjijikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Yang C, bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. D, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Yang E,
makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal seperti makanan hasil tipuan, curian, rampasan, dan korupsi. Sikap muslim terhadap makanan halal dan haram harus diperhatikan dalam hal makan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum makan kita harus membaca doa atau basmalah. Yang kedua, kita hanya akan makan jika memang sudah lapar dan berhenti sebelum perut kenyang. Yang ketiga, makanan yang kita konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat yang tertentu. Oleh sebab itu, makanan tersebut harus yang bersih, sehat, mengandung cukup gizi dan halal. Yang keempat, dalam mencari makan harus dengan cara halal. Alhamdulillah, demikian materi pelajaran fikih pertemuan kedua tentang makanan halal dan haram dikonsumsi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak video Bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.